Selamat pagi, saudaraku. Hawewane. Salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan, Anak Manusia datang untuk melayani. Ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita dengar ulasannya. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan, memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka. Ia mempraktekkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit. Dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya, rencana dan dasar keselamatan. Ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Saudaraku, tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang, agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjukkan kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksana tanggung jawab itu. Di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa, ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk dan hati yang dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tindakan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya dalam kemanusiaan. Inti renungan. Dipanggil menjadi pelayan untuk melayani. Jabatan, kekuasaan, harta dan uang kita, dan talenta kita adalah titipan dalam tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani. Sebagai pelayan kita tetap dan terus bekerja, baik atau tidak baik waktunya, sebagaimana Kristus telah memberi nyawanya untuk keselamatan kita. Semua yang wajib kita lakukan dalam melayani haruslah didasarkan pada kasih kepada Allah dan sesama kita, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami roh untuk melayani dengan semua yang ada pada kami. Ajar kami untuk berpusat pada teladan Kristus yang penuh pengorbanan, karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan kami terpanggil untuk mengasihi sesama. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.